warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak hari ini sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada wa jama'una lakal husna lana madada wa lakilna ila tadbiri anfusina Bagi ditengok di tempat kesehatan. Sudah. Kalau ada yang sakit, kita sesama dengan teman dan anak-anak sama-sama di pesantren ya, yang tua, maka kalian harus saling membantu satu sama yang lain. Ya. Anggara, hadir. Anissa, hadir. Devita, hadir. Eka Julia, Erwin, hadir. Yang tadi dua ya? Ya. Nggak ada yang ingin menyusul ikut program taktik lagi? Enggak. Saya memberikan anggota kepada dua. Evita, hadir. Pak Iqodus, hadir. Hadi, hadir. Limatul, hadir. Istiqbalil, hadir. Lailatul, hadir. Larasati, hadir. Reviana, hadir. Tulus, hadir. Maulidatus, hadir. Nabiatul, hadir. Naura, hadir. Nasma, hadir. Nikmatul, hadir. Isyatus, hadir. Nurdiana, hadir. Raina, hadir. Rofiatul, hadir. Romantika, hadir. Sofiatul, hadir. Siti Fatimah, hadir. Dilihat Fatimah dulu ya, sama seperti siapa tadi? Siti Mesyarah, Siti Romelisa, Syafinatul, Syafira, Ulfa, Jatulis, ya, supaya pagi ini kita semangat belajarnya. Kita menyanyi apa? Bukan balas dulu ya. Kita mau menyanyi bilangan kelipatan 4. Tepuk kami ya. Tepuk kelipatan 4. 8, 9, oke? Anak-anak, pagi ini kita akan belajar penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan nyata. Kemarin kan kita sudah membahas persamaan linear dua variabel itu
bisa diselesaikan dengan 4 cara, yaitu dengan cara apa? Eliminasi, substitusi, dengan grafik, dan dengan campuran. Ingat, dengan cara apa? Substitusi, eliminasi, grafik, campuran. Ini cara metode kita menyelesaikan soal dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pagi ini kita akan melihat bahwa sistem persamaan linear 2 variabel itu bisa digunakan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan nyata. Sebelumnya kita lihat video dulu ya. Simak baik-baik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Untuk menggunakannya, mari kita simak cerita berikut. Di hari belajar, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan dia. Doni pun menyapa dia. Dia membawa sampah Doni. Doni penasaran kantong apa yang dibawa dia. Akhirnya Doni bertanya, itu kantong apa dia? Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Berbeda, Doni memakan donat dan permen. Dia pun bertanya, tempat di mana dia belinya? Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih kepada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju itu. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Fajar yang berlari. Doni membalasnya sambil melihat Fajar yang dihadap oleh Om Fajar. Dalam hatinya, Doni, hai teman-teman, perkenalkan nama saya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan. Kenapa orang jadi berpakaian seperti itu? Kenapa ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga kebijakannya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat, apakah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih berbunga, mari kita bantu Doni untuk menaikkan harga 1 permen dan 1 donat ya.
Nah, sekarang gimana sih cara membangun lagi? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Ya. Bagus gambarnya. Ini salah satu video tentang sistem persamaan linear dua variabel diterapkan dalam kehidupan nyata. Ya. Gimana videonya? Bagus, apa lucu apa gimana? Dari video tadi pasti kalian kan bisa membayangkan, oh ternyata kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel itu ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pagi ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian sudah mempelajari sistem persamaan linear dengan 4 metode. Nah, nanti kalau ada soal cerita yang itu hubungannya dengan kehidupan nyata, misalnya ibu membeli roti, kayak tadi itu siapa namanya? Membeli roti donat. Kemudian membelinya itu banyak, dan dia nggak tahu harga per biji berapa. Yang dia tahu pokoknya membeli sekian-sekian, bayar sekian. Nah, nanti di dalam penerapannya ini, tujuan pembelajaran pagi ini, kalau ada soal cerita, kita akan memahami model matematikanya. Jadi dalam soal cerita itu kita akan membuat model matematikanya untuk bisa diselesaikan dengan metode 4 itu. Nah, nanti kita akan belajar itu. Jadi ada soal, kita akan membuat model matematika. Jadi berbentuk soal cerita, kita bentukkan dalam bentuk matematika. Yang kedua, kita akan menghitung penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti yang ketiga, kita akan bisa memahami, kita akan bisa menyimpulkan betapa pentingnya saat kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan. Bisa dipahami? Bisa. Yang pertama apa? Yang kedua, menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan nyata ya. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan pentingnya ya, bahwasanya sistem persamaan linear itu dipelajari. Oke, kita akan membuat kelompok. Jadi kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan seperti hari-hari yang kemarin. Silakan membuat kelompok yang bekerja tangan sama kaki. Membuat kelompok. Kalau ada yang tidak masuk tidak apa-apa, berarti kosong ya, karena kelompok ini sudah sesuai ketentuan kemarin ya. Contohnya ada geser. Saya berikan lembar kerja siswa ya. Dipahami dulu. Satu kelompok saya beri satu ya. Dibaca dulu yang depan dibaca dulu. Baca dulu yang depan. Yang depan. Jangan dikerjakan dulu. Ini lembar untuk nanti menjawab. Sudah. Sudah. Nah, Mbak, ingatkan ya. Di lembar itu ada 2 soal. Perhatikan dulu semuanya. Perhatikan dulu semuanya. Di lembar itu ada 2 soal. Soal yang pertama itu kalian membuat model. Ya. Soal yang kedua kalian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk kehidupan nyata itu dibuat model kemudian diselesaikan. Bisa dipahami? Nanti setelah kalian paham
memahami, kalian diskusikan dengan teman satu kelompok, kemudian jawabannya kalian tulis di lembar yang Ibu kasihkan yang kosong. Yang nomor 1 cukup kalian tulis di kotak itu, ya, di kotak yang atas. Yang nomor 1, yang nomor 2 tulis di sini. Ditulis kelompok 1, 2, 3 sampai 6. Masih ingat kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ya, silakan. Boleh dikerjakan. Perwakilan mengambil spidol. Ditulis yang besar tulisannya, kan lembarnya besar, ya. Ditulis yang besar supaya nanti kelihatan, dipresentasikan ke depan kelihatan. Ya, jadi itu soal yang kedua. Kita coba lihat tulisnya. Coba kalian cek soalnya. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah 17.000 yen. Sedangkan satu pensil adalah 19.000. Mobil matematika IPK hanya memilih A, B, C. Ya, silakan. Kalau suaranya betul itu cukup sudah, sampai dengan dibaca. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah 17.000. Ada 3 buku dan 2 pensil. Berarti jumlahnya ada berapa sih? 2 buku dan pensil. Ini kita representasikan ya. Misalnya variabel E, yang satunya variabel E. 3 dan berapa tadi? 2. Nah, berarti kita tulis matematika 3 sama dengan E. Sama dengan misalkan ya. Sedangkan harga 1 buku dan 4 pensil adalah 9.000.
Bisa. Coba soal yang nomor 1 kamu baca. Ada 3 buku dan 2 pensil adalah 17 ribu. Harga 3 buah buku dan 2 pensil. 2 pensil. Bisa memahami? Bisa. Nomor 1 itu membuat model matematika. Coba dibaca soalnya. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah 17 ribu. Ada 3 buku dan 2 pensil. Berarti bendanya ada berapa jenis? 2 buku dan pensil. Buku itu kalian misalkan ya. Misalnya itu variabel E, yang satunya variabel Y. 3 dan berapa tadi? 2. Nah, berarti dibuat model matematika 3 apa? 3E. Karena E tadi dimisalkan buku. Ya. Terus 3E Dan 2Y. ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 17 Ya. ribu. Terus soal berikutnya soal tadi Di toko alat tulis. ini baru 1. Ya. Terus kemudian Sedangkan harga 1 buku dan 4 pensil adalah 19 ribu. yang ini 1 buku dan 4 pensil. Buku tadi satunya Y, yang satunya Y. Berarti model matematikanya X dan 4Y. yang pertama siapa yang mau nulis ini? Coba ditulis. Berapa? Itu apa ini yang kabel? X. Berapa banyaknya ininya? Bukunya 1, yang ininya berapa pensilnya? Berarti terus berapa? Yang terus lagi yang lagi. Terus yang 2 saat ini Dan 4 pensil. berarti yang pertama tadi kan 3 buku dan 2 pensil. Dan 4Y. 3 buku dan 2 pensil. Berarti 2Y. Dibuat lagi, digoreng di bawahnya. Terus kemudian 1 buku dan 4 pensil. X plus 4Y. Ya, sama dengan berapa? 19 ribu. Yang lainnya gimana? Ulfa bisa? Paham? Kenapa kok 3X ditambah 3X ditambah 2Y kenapa? Pensilnya di apa? Variabel X itu apa? Apa? Kalau yang pensil apa? Variabel apa? Terus 3X plus 2Y dari mana? 3. Ini yang ngerjakan semua apa salah satu? Ayo. Terus yang nomor 2, yang kedua 1 buku sama 4 pensil. 1 buku ya sama 4 pensil, berarti persamaannya mana suaranya? Oke. Berapa? 19. Ini hanya membuat model. Terus yang nomor 2, kenapa ini X tambah Y sama dengan 14? Kenapa?
Dari mana? X ditambahnya sama dengan 14 dari mana? Harga apa? Kan kalau harga yang ini apa ini? X ditambahnya itu apa? Ini ya. Di toko alat tulis, Rizal membeli 14 buah alat tulis yang terdiri dari pensil dan pulpen. Lainlah, ayo lihat. Pulpen sama pensil jumlahnya berapa? Membeli alat tulis yang memiliki 14 alat tulis yang terdiri dari pensil dan pulpen. Berarti pulpen dan pensil itu jumlahnya berapa? Ini loh, membeli 14 buah alat tulis yang terdiri dari pensil dan pulpen. Berarti pensil dan pulpen itu berapa jumlahnya? 4. Dari mana ini loh Mbak? Lihat ya. Di toko alat tulis Rizal membeli 4 buah alat tulis terdiri dari pensil dan pulpen. Berarti pensil dan pulpen jumlahnya berapa? Membeli 14 buah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 14 apa 40? 14 jumlahnya. Saya ulang lagi. Rizal membeli 14 buah alat tulis yang terdiri dari pensil dan pulpen. Pensil dan pulpen jumlahnya berapa? Berapa? Harganya pensil sama pulpen itu berapa? 40. Ini siapa tadi yang tulis ini? Sudah. Jadi apa yang berapa? Ya. Berarti ini sudah benar. Terus sistem persamaan yang kedua. Sekarang harganya satu pensil harganya berapa? 2.000. Satu buah pulpen harganya berapa? 3.200. Ya, berarti sistem persamaannya berarti sedikit harga. Iya. Bisa nggak? Hah? Tidak. Berapa hasilnya? 6. Yang siapa nomor 1 mana? Coba tulis. Sama segitu. Ini yang mengerjakan semua masalah? Semua. Ini apa ya? 50 berarti 56 apa 50 kurang 56? Dikali. Bisa dikali. Ya, ini kali ini ya. Ini sama-sama 50. Ini kan rata-rata ini sudah hasil akhir ini. Hasil mana nih? Hasilnya mana? Ini aja ya. Kita lihat ya. Dari ini. Oke ya, kita buat 3 sama dengan 40. Ini kamu menjadi ya barangnya ya ini ya jadi apa ini 4x tambah 2y sama dengan 40. Oh y nya dimasukkan ya y nya ini ya yang pertama 2 ditambah 32 y nya berapa? 14 min x sama dengan 14. Nah ini dari sini ya kan sudah kamu kalikan ini ya. Kamu langsung ini 24 ditambah 3y kali 14 berapa? Ini tentu. Oh ini kan y-nya sudah tadi 3 kali 14 berapa? 30.
32 3 kali 14, oh 32, ya 32 kali 14 berapa? Dihitung coba, mana ini? Berapa? Oh saya 32 kali 14. Nah, supaya kamu ini kan angka besar mbak, ya ini angka besar. Kamu pendekkan ini sama-sama dibagi berapa? Yang kelipatan dari 24, 32 sama 400 kelipatan dari 4. 8 baru coba sudah 8 berapa? Nah, nanti kamu tulis. Ya, saya melanjutkan ya. Bilang pas ini. Bilang pas ini. Sudah. Hah? Bisa? Bisa. Belum? Sudah. Mana? Ini dari mana ya? Dari siapa aja? Ada dari sini dulu, ini dulu kan, tinggalin tambah ini dari sini, ya. Nah, kamu dari sini ke sini salah, terus baru ini, ya. Ayo kita ya, itu kayak, ya. Yang belum selesai siapa? Yang belum selesai kalau mau mana yang belum selesai? Sudah semua. Masing-masing kelompok perwakilan menempel hasilnya di sini. Lembar yang kedua saja, lembar yang kedua. Ayo, perwakilan masing-masing kelompok kita akan mempresentasikannya. Sudah? Ayo. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik. Ayo yang lainnya mana? Tidak pakai lama. Ya. Kelompok 2 ini kita ke kelompok 2. Sudah yang sudah duduk. Masing-masing kelompok kan sudah punya catatan di meja masing-masing ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Perwakilan presentasi hasilnya. Yang jawaban nomor 2. Yang jawaban nomor 1 saya lihat tadi sudah benar semua. Apa jawabannya? Nah, sekarang yang nomor 2, silakan Mbak Hani. X tambah Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 min X itu persamaan pertama. Yang persamaan kedua 2400 X ditambah 3200 Y sama dengan 40.000. Substitusi pertama ke substitusi kedua 2400 X ditambah 3200 Y sama dengan 40.000. 3X ditambah 4X sama dengan 50. 3X ditambah 4 ditambah 14 X sama dengan 50. 3X ditambah 5 4X sama dengan 50. 5X sama dengan 50. Artinya X sama dengan 5. Ini hasil presentasi dari kelompok 3. Hasilnya pensil yang diberi Rizal ada 6. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Tanya. Ya. 24, 32 dan 400 itu bisa menjadi 3X, 4Y dan 50.
Ya, gimana ini kelompok 3? Objek sendiri apa dibantu dengan kelompok? Ya, gimana? Jadi menurut 400 dan ditambah hasilnya 3. Terus dari 3 itu juga 8. Hasilnya 4. 40.000 dibagi 9 hasilnya 50. Nah, berarti tentunya kan ini kamu coret dulu ya? Ya, yang sana coret juga. Ya, gimana? Ya, oke. Berarti ada kurangnya ya? Ya. Langsung tiba-tiba begitu, kalau orang lain membaca kan bingung. Jadi harus disederhanakan dulu. Nolnya semuanya dicoret semua, ya. Kalau satu dicoret semua, kemudian sama-sama dibagi 8. Ya, ya. Silakan video. Terima kasih Bang Haji kelompok 3, tepuk tangan kelompok 3. Anak-anak, tadi kita sudah presentasi ya. Tadi kalian sudah paham? Paham sistem persamaan nilai dua variabel digunakan dalam kehidupan nyata. Mari kita bersama-sama menyimpulkan kira-kira manfaat apa yang kita peroleh dari pembahasan ini. Siapa yang mau manfaat apa? Ya, Untuk transaksi jual beli. untuk transaksi jual beli seperti tadi membeli di sini tadi ya donat ya roti. Terus di dalam surat tadi membeli pensil sama apa lagi kira-kira dalam kehidupan nyata? Menghitung tiket kereta api boleh. Menghitungnya tapi bagaimana? Tiket dewasa sekian, anak-anak sekian, totalnya sekian, begitu ya? Ya. Hitung apa lagi? Ya. Untuk menghitung karcis parkir. Oh, parkir. Ada sepeda, ada mobil. Nah ya, misalnya kalian jadi juru parkir. Uangnya itu tiba-tiba kumpul banyak. Kemudian mau menghitung berapa banyaknya sepeda, berapa banyaknya mobil. Dari uang parkir yang sudah ditetapkan, kalau sepeda misalnya 500, kalau mobil misalnya 200. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Jadi anak-anak, manfaat kita belajar ini yang pertama tadi kita sudah bisa membuat model dalam menyelesaikan persoalan matematika. Jadi membuat model matematikanya, kemudian kita bisa menghitung penyelesaian dari sistem persamaan nilai dua variabel dalam kehidupan nyata, dan kita tahu manfaat dalam kehidupan nyata. Bisa dipahami ya? Jadi nanti pertemuan depan kalian untuk mengerjakan ini ya. Kalian kerjakan halaman 106 nomor 2 dan 3. Ya, catat itu. Soal sistem persamaan nilai dua variabel dalam